Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide Pustaka Setiawan. Kali ini kita akan membahas satu topik yang berjudul continue incontinentia atau fistula vesicovaginalis, di mana keluhannya ini ngompol yang terus-menerus. Ya, kalau kita bicara satu topik ini, kita akan tahu nanti ya, ngompol yang dimaksud di sini ada beberapa macam mekanisme gitu ya. Cuman yang kita akan konsentrasikan, kita fokus pada kali ini adalah ngompol terus-menerus karena adanya fistula. Oke, nah fistula itu sendiri apa? Fistula itu adalah hubungan antara dua rongga yang patologis ya. Jadi hubungannya ini harusnya nggak ada. Tapi kemudian karena ada penyakit ini, ya itulah apa namanya, timbul suatu hubungan yang dinamakan fistula. Ya, etiologi inkontinensia ya karena continue inkontinensia artinya ngompol terus menerus ini ya karena fistul, ada hubungan itu tadi harusnya tidak terjadi gitu ya. Nah, prevalensinya ini sulit diketahui angkanya karena fistula yang kecil atau sembuh sendiri itu tidak dilaporkan ya, sehingga datanya jadinya kabur, nggak valid begitu. Nah, kalau kita klasifikasikan itu fistula itu ada fistula urogenital, ada fistula obstetri, ada fistula ginekologi, ada fistula rektovaginal ya. Nah, untuk menggambarkan lebih jelas ini dia. Ini gambar fistel ya atau fistula ya. Nah, ini adalah contoh fistula vesicovaginalis. Nah, cara mengetahui bahwa fistula ini lokasinya di mana itu adalah dengan jalan penamaannya begitu ya. Kita memperhatikan penamaannya. Contoh seperti ini ada vesicovaginalis fistula. Artinya fistula ini ada hubungan antara vesico itu vesika dan vaginal. Ya, Anda lihat, kita lihat di sini ya. Nah, di sini adalah gambar organ-organ ginekologis seperti itu ya. Di sini ada vagina, terus kemudian di sini ada uterus gitu ya. Terus di sini ada kita lihat bladder atau vesika urinaria. Nah, sekarang di sini di lingkaran ini itulah yang namanya fistula. Hubungan yang patologis. Harusnya nggak ada hubungan ini. Ya, seharusnya tidak ada hubungan. Harusnya ini tertutup. Ya. Nah, kalau ada hubungan seperti ini, inilah yang disebut kondisi patologis fistula gitu ya. Inilah yang disebut fistula vesicovaginalis yang menghubungkan antara vesika dengan vagina, organ vagina. Nah, kalau kita melihat gambar ini ya, diperbesarnya dengan seperti ini ya, sehingga ada hubungan seperti ini. Kita bisa bayangkan dia orang ini atau pasien ini pasti akan mengalami yang namanya ngompol terus-menerus. Betul ya? Nah, yang kita tahu bahwa ngompol kalau misalnya katakanlah mekanisme buang air kecil itu kan dari bladder vesicularia ini menuju ke uretra seperti ini. Nah, di sini ada sphincter ya. Di sini ada sphincter tentunya. Tapi kalau misalnya ada fistel seperti ini nggak ada sphincter sehingga yang sehingga yang terjadi adalah dia akan ya, ini adalah macam-macam fistula urogenital ya. 1 uretrovaginalis, 2 vesicovaginalis, 3 vesicouretrovaginalis, 4 vesicocervicovaginalis, 5 adalah ureterovaginalis. Jadi adanya seperti tadi ya, ada contoh fistula vesicovaginalis itu artinya kita bisa membayangkan bahwa ada lubang antara vesika dan vagina. Nah, seperti ini kayak yang pertama nih uretrovaginalis. Berarti ada lubang nih antara hubungan antara uretra dengan vagina. Sehingga di sini lubang ini adalah lubang yang patologis, harusnya tidak ada. Harusnya ada hubungan, nggak ada hubungan sama sekali harusnya ya. Dan seterusnya ini bisa dilihat dari penamaannya. Nah, sekarang etiologinya apa sebenarnya fistula ini? Ada hubungan ini, penyebabnya apa? Yang pertama adanya trauma obstetrik ya. Trauma obstetrik itu artinya berhubungan dengan proses persalinan. Contoh misalnya seperti ini, ada partus yang lama, ya, atau kala duanya lama, sehingga kepala janin ini kan menekan dinding panggul yang lunak ini
dalam waktu yang lama, gitu ya. Sehingga jaringan tersebut mengalami hipoksia karena penekanan yang lama ini tadi. Nah, hipoksia ini menyebabkan nekrosis pada jaringan-jaringan yang tertekan tadi. Nekrosis ini namanya nekrosis ya. Dia jaringannya udah mati, nggak bisa seger lagi. Maka inilah yang akan terbentuk fistul gitu ya. Terbentuk lubang atau terbentuk hubungan gitu. Nah, ini mekanismenya seperti itu. Atau bisa juga karena misalnya proses partus atau proses persalinan dengan tindakan ya. Misalnya vakum ekstraksi, forceps, embriotomi, ada sesar, itu tentu ada potensi menyebabkan terjadinya fistula dari tindakan-tindakan itu. Karena tindakannya kita tahu, misalnya katakanlah vakum, forceps, itu juga tindakan untuk menolong persalinan, tapi kemudian tentu ada trauma di jalan lahir. Nah, trauma ini kalau tidak mengalami penyembuhan yang sempurna, maka akan terbentuk fistul ya. Sesar SC atas indikasi partus yang lama atau kala 2 lama ini juga biasanya terjadi fistul ya, dan fistula yang biasanya terjadi adalah vesico cervico vaginalis ya. Jadi hubungan antara vagina dengan vesika dan cervix ya. Nah, kalau kita bedakan tadi kasus-kasus obstetri, ini kita juga ada klasifikasi etiologi fistula karena kasus ginekologi ya. Yang pertama trauma bedah. Misalnya ada tindakan histerektomi abdominal, ada tumor, ada operasi panggul, kemudian ada tindakan sistoskopi ya. Misalnya pada alat yang terlalu besar, tindakan kasar tanpa pelumas. Kemudian ada trauma prosedur urologi, adanya tumor ganas, karsinoma cervix uteri, ada radiasi, ada batu kandung kemih, dan ada kelainan bawaan. Nah, untuk membedakannya ini ada beberapa item yang sebelah kiri itu ya, untuk membedakan antara fistula obstetri atau fistula ginekologi. Kalau fistula obstetri secara waktu ini terjadi setelah partes ya. Kalau ginekologi ini terjadi setelah tindakan ginekologi. Ya. Untuk saat timbulnya fistula obstetri ini lebih cepat timbulnya. Jadi setelah partes, setelah misalnya tindakan yang berhubungan dengan persalinan begitu ya, itu langsung timbul gitu. Tapi kalau yang fistula ginekologi ini lebih lambat atau lebih lama ya. Secara ukuran fistula obstetri ini lebih besar, ginekologi lebih kecil. Secara letak dia letaknya rendah dan ginekologi letaknya tinggi ya. Kemudian secara keadaan ini yang obstetri kotor atau jorok, ada logia. Yang ginekologi bersih dan secara jumlah bisa multiple untuk obstetri dan untuk ginekologi biasanya satu atau tunggal. Nah, akibat fistula ini tentu ada banyak komplikasi ya. Satu, penurunan kualitas hidup wanita. Jelas. Karena apa? Karena dia akan ngompol terus-menerus, nggak bisa ditahan. Ya. Sehingga ya tentu ada bau yang nggak enak begitu ya, dianggap orang-orang sekitar itu kok ini tidak bisa menjaga kebersihan misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kualitasnya ini tentu akan turun ya, kualitas hidupnya ya. Yang kedua adalah tidak dapat senggama seperti biasa, tentu akan komplain nih dari pasangan ya. Nah, karena memang ada cairan urin yang masuk ke dalam vagina begitu ya. Bahkan ada kasus yang sampai terjadi perceraian gitu ya. Terpisah dari lingkungan keluarga dan bisa juga terpisah dari lingkungan masyarakat atau sosial. Jadi ya karena ini ya ada kalau misalnya kita BAK ya, mixi itu kan tentunya dibersihkan dan sehingga nggak ada bau ya. Pada kasus-kasus seperti ini dia pun sudah bisa mixi ya, tapi kemudian karena adanya urin yang selalu keluar terus-menerus itu selalu bau urin khas pesing begitu ya. Itu juga akan tercium terus-menerus gitu. Dan itu akan mengganggu kualitas hidup dan tentu juga sekitar juga merasa terganggu gitu. Nah, gejala sampai diagnosis tentu ini ya, berkemih terus-menerus atau ngompol terus-menerus ya, tak bisa ditahan sehingga menurunkan kualitas hidup.
baunya pesing, ya, bau khusus untuk urin ya. Yang kedua dari pemeriksaan fisik ya, di daerah labia genital terdapat suasana yang basah terus ya karena urin ya, biasanya disertai infeksi kronik atau ekskoriasi, dan ini harus diobati dulu ya, tidak boleh ada kuman atau infeksi. Pada pemeriksaan litotomi ya dengan spekulum ini tampak lubang fistal. Tentunya tentukan di mana letaknya, ukuran, jumlah jaringan sekitarnya ada radang atau tidak. Ini jika memang lubangnya besar. Nah, kalau lubangnya nggak kelihatan karena memang jaringan di vagina itu bisa aja susah ya untuk melihat lubangnya di mana, kita bisa melakukan namanya tes metilen biru atau biru metilen ya, metilen blue ya. Tes metilen blue seperti apa? Nah, ini contohnya. Satu, isi kandung kemih dengan cairan biru metilen 150 sampai 200 ml. Nah, isinya dengan apa? Ya bisa aja dipasangkan kateter urin untuk sementara, kemudian diinjeksikan metilen blue ini ya ke dalam vesika urinaria ya. Lalu kita cek nih, kita lihat di mana ada rembesan metilen blue. Nah, disitulah terjadinya fistula. Nah, kalau misalnya memang tidak terlihat ya, fistulanya tak terlihat, kita tinggal pasang 3 kasa putih di vagina. Kemudian pasien diminta untuk jalan-jalan dulu sekitar 10 menit lah gitu ya. Bila kasa 1 biru, artinya kasa 1 yang berwarna biru, itu tentu ini kita bedakan ya. Jika misalnya kasa 1 atau kasa 2 atau kasa 3 yang berwarna biru ya. Nah, kasa 1 itu berarti fistulanya di uretra atau di bladder neck. Ya, artinya di depan begitu kondisinya ya. Tapi kalau kasa 2 yang memang kita letakkan lebih dalam dari vagina itu disebut fistula vesicovaginalis. Tapi kalau misalnya kasa 3 yang berwarna biru ya, artinya yang paling dalam yang berwarna biru berarti fistulanya letak tinggi. Bisa di fornix, bisa puncak vagina, bisa di porsio, bisa di kanalis cervicalis. Tapi kalau bila kasanya jernih, ya pasien poshysterektomi, ya pikirkan ini adalah asites. Ya kita tahu bahwa tadi kita masukkan methylene blue, ya kalau tetap kasanya basah berarti itu methylene blue-nya tidak tembus berarti ya. Harusnya kalau methylene blue tembus, ya warnanya biru kan kasanya. Tapi kalau ini kasanya ternyata basah terus, pikirkan bahwa itu jangan-jangan ini adalah asites yang fistal gitu ya, mengalami rembesan. Sehingga terapinya bisa ditutup peritoneum dengan baik dan kuat ya. Nah, kemudian kalau misalnya memang kita belum tahu di mana letak fistulanya ya, sudah kasih methylene blue kok masih juga susah, maka disarankan untuk dilakukan sistoskopi ya. Jadi pemeriksaan untuk melihat vesika urinaria dengan istilahnya dengan kamera ya, dengan perbesaran kamera dengan alat gitu. Untuk tata laksananya, kalau fistula kecil atau akut ya cukup pasang dengan kateter ya. Kemudian bisa diberikan kortison 100 mg per hari selama 10 hari. Ya, di mana? Di dinding vaginanya tentunya ya. Pasang kateter supaya memang tidak mengurangi volume atau mengurangi kapasitas dari vesika urinaria sendiri. Jadi ketika ada urin masuk dari ureter ke vesika itu dia bisa langsung mengalir gitu ya. Terus kemudian kita berikan kortison. Tapi kalau fistulanya besar, tentu harus direparasi ya, dioperasi gitu ya. Waktu reparasinya kapan? Gitu ya. Yaitu 3-6 bulan pasca fistula. Ya, atau malah 2-3 minggu setelah 10 hari pemberian kortison. Ya. Nah, kenapa kok lama? Ya tentu kita berharap nih fistula ini akan sembuh sendiri, khususnya yang fistula obstetrik gitu ya. Itu bisa sembuh sendiri. Itu dalam waktu 3 bulan gitu ya. Fistula-fistula yang kecil gitu. Artinya tidak perlu tindakan lebih lanjut, hanya butuh waktu tunggu untuk menunggu bahwa dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah, reaksi jaringan inflamasinya bisa bisa membuat peradangan-peradangannya jadi hilang, jadi sembuh lagi begitu ya. Itu dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Sehingga jangan terburu-buru untuk repair ya, untuk reparasi. Pilihan operasi kalau memang akhirnya sudah ditunggu sampai 6 bulan ternyata kok memang tetap
manifest nih fistul, ya pilihan operasinya bisa ke dokter urolog atau bisa ke ginekolog ya. Kalau dokter urolog tentu pendekatannya adalah transvesikal atau transperitoneal, tapi kalau ke ginekolog pendekatannya bisa saja transvaginal ya, melalui operasi melalui vagina. Nah, tentu untuk ginekolog ada plus minus ya, tapi kalau keuntungannya satu, perdarahan sedikit, keluhan penderita tidak begitu banyak, dan morbiditas serta mortalitasnya rendah ya. Secara rangkuman, satu, inkontinensia urin ini mempengaruhi kualitas hidup, memberikan beban finansial bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Jenis inkontinensia yang paling banyak ditemukan adalah inkontinensia stres urin dan overaktif kandung kemih ya. Tapi ini salah satu fistula vesicovaginalis ini juga nggak bisa dipungkiri bahwa ini juga mengganggu ya, satu inkontinensia, ngompol terus-menerus. Perhatian pada perawatan kesehatan primer sehingga pasien dapat ditangani dengan baik dan dapat dipastikan rujukan dilakukan dengan benar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.